Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan publik setelah sang artis melontarkan serangan balik tajam kepada jaksa penuntut umum. Dalam sidang pembacaan duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita Mirzani menuding jaksa justru sedang berakting dan membuat drama hukum yang jauh dari fakta. Ia membantah tudingan bahwa dirinya bersekongkol dengan Dr. Oki Pratama dan Mail Saputra untuk memeras Reza Gladys, dengan alasan bahwa isi percakapan telepon yang dijadikan dasar tuduhan tidak pernah terbukti secara forensik. Bahkan menurut Nikita Mirzani, ahli digital yang diajukan jaksa sendiri telah menyatakan bahwa isi percakapan tersebut tidak dapat diekstraksi, sehingga klaim jaksa hanyalah spekulasi tanpa bukti nyata. Dalam pernyataannya, Nikita Mirzani juga menyindir pedas jaksa yang disebutnya lebih pantas disebut tukang akting. Ia mempertanyakan mengapa pihak penuntut bertingkah layaknya artis dengan menyusun skenario dan menyimpulkan hal yang tidak pernah terungkap di persidangan. Dengan gaya khasnya yang tajam dan penuh sindiran, Nikita Mirzani menutup pernyataannya dengan kalimat satir yang menohok, menuding justru jaksalah yang tengah menikmati panggung drama dalam ruang sidang. Publik pun menilai persidangan ini semakin menyerupai pertunjukan antara dua aktor besar dengan ego dan gengsi yang sama-sama tidak mau kalah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sidang kemarin tuh ya, gua ngerasa semakin yakin kalau terdakwa ini nggak merasa bersalah. Di duplik kemarin tuh terdakwa ada ngomong kalau semua tuduhan jaksa itu bohong. Biar nggak salah, jaksa suruh sekolah lagi ke luar negeri, Cina. Jaksa juga selama ini kalah argumentasi, makanya nyerang pribadi. Jaksa juga nggak menghormati jalannya persidangan. Ini tuh lebih ke masalah pribadi dibawa-bawa ke persidangan sehingga membabi buta, Cina. Mati gua gitu ya. Ini si terdakwa lagi nge-review diri sendiri apa gimana? Yang dia omongin ada di diri dia semua. Dikira netizen buta kali ya. Mana bawa-bawa dukun segala, nggak ngerti lagi, sumpah. Pokoknya kesimpulannya hakim salah, jaksa salah, Bepom salah, ahli salah, Bank BCA salah, semuanya salah. Yang bener cuman terdakwa aja, menyala 11 tahun penjara, khobah. Rangkuman sidang duplik Nikita Mirzani tanggal 23 Oktober 2025. Perjuangan pembelaan Nikita Mirzani akhirnya mencapai titik akhir ya. Sahabat channel, jadi sidang duplik kali ini jadi momen penting ya sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis. Nah, biar nggak bingung, kita rangkum secara garis besar isi duplik dari Nikita Mirzani. Menariknya ada dua versi duplik yang disampaikan ya. Yang pertama adalah duplik pribadi Nikita Mirzani bernada lebih retoris ya, lebih naratif, emosional dan tegas. Jadi di sini Nikita Mirzani menyoroti adanya dugaan ketidakprofesionalan jaksa penuntut umum ya, menilai adanya sentimen pribadi terhadap dirinya ya, serta mempertanyakan logika hukum yang digunakan oleh jaksa, terutama pada bagian percakapan 7 menit 40 detik ya antara Nikita Mirzani, Mail dan Dr. Oki yang menurut Nikita justru ditafsirkan berlebihan ya dan penuh imajinasi serta ilusi oleh jaksa penuntut umum. Sementara itu versi duplik dari tim pengacara Nikita Mirzani lebih sistematis dan berfokus pada aspek-aspek yuridis ya. Poin-poin pentingnya itu antara lain adalah membantah secara rinci ya dalil pemerasan yang dituduhkan, kemudian menunjukkan unsur-unsur hukum yang dianggap goyah, kemudian menyoroti ketidakkonsistenan jaksa antara surat dakwaan dan tuntutan, serta mempertanyakan legalitas alat bukti hingga menunjukkan adanya kontradiksi antara keterangan saksi yang dihadirkan jaksa. Jadi sahabat channel, secara keseluruhan duplik dari Nikita Mirzani maupun tim kuasa hukumnya menegaskan ya bahwa perkara Nikita bukan semata soal pasal, tapi juga soal cara penegakan hukum yang adil dan proporsional.
ada yang menarik di sidang Nikita yang beragendakan pembacaan duplik kemarin guys. Seperti biasa, setelah sidang selesai, Nikita selalu menyalami para JPU. Setelah salaman dengan Sister Home, Nikita tak lupa untuk mengajak salaman juga JPU yang bernama Donna guys. Tapi si Donna ini menolak mentah-mentah ajakan salaman dari Nikita. Terlihat sekali raut mukanya seperti sedang menahan emosi. Waduh, ada apa ini ya? Apakah si Donna ini ngambek gara-gara kasusnya soal terenggiling diviralin? Sebegitu bencinya kah si Donna ini sama Nikita? Sampai-sampai yang dulunya mau salaman sama Nikita sekarang tidak sudi lagi menyentuh tangan Nikita. Ada apa ini? Mungkin benar ya apa yang dikatakan Nikita. Jaksa yang satu paket ini sudah terbiasa menangani kasus yang lawannya orang-orangnya yang lemah, yang minim pengetahuan soal hukum, jadi mudah diatur oleh mereka, mudah untuk ditekan dan dikalahkan. Dan sekarang mereka kena mental, mereka sok ngadepin lawan mereka sekarang. Nikita dan timnya udah diatur-atur, mereka pantang menyerah untuk mendapatkan keadilan. Kalah lawan gak tuh? Saya yakin jaksa yang satu paket ini juga gak akan menyangka kalau sidang di perkara ini bisa sampai selama ini. Ya iyalah, yang mereka lawan itu bukan yang kaleng-kaleng yang biasa mereka lawan sebelumnya. Dan sebagai jaksa harusnya bisa bersikap profesional dan netral, bisa mengendalikan emosi, harus bisa bedakan mana pekerjaan dan mana urusan pribadi. Tidak akan membawa perkara ini menjadi urusan pribadi dengan terdakwa ataupun tim kuasa hukum terdakwa. Ini malah terbawa emosi gara-gara perang argumen dengan tim Nikita. Padahal perang argumen adalah sesuatu yang wajar ya, yang terjadi di setiap proses persidangan. Serius, orang kayak gini beneran jadi jaksa? Nggak usah tanya JPU, yang mulia ngapain tanya JPU? Ini kan sudah mau hasil akhir. Ini yang mulia yang menentukan, bukan JPU, bukan. Jadi, amicus curiae ini harus yang mulia ambil. Karena ini tuh sudah ada dari zaman penjajahan Belanda. Sudah ada ini ya. Di setiap persidangan ini, apalagi persidangan yang panjang ini sudah ada. Karena ini adalah pandangan yang lain, pandangan yang lebih luas ya. Mungkin ada kuasa hukum di luar sana, seperti ada Pak Juan, ada Pak Yamin, itu tuh pengacara-pengacara yang handal itu, yang pintar mereka, terutama Bapak Juan itu ada di sana sambil senyum-senyum ya kan, ada beliau di sana. Berarti mereka ini sudah memperhatikan ini kasus, ada kejanggalan, Makanya mereka kasih pandangan yang lain atau pandangan yang lebih luas yang tidak bisa yang mulia cangkup. Atau mungkin gak enak sama JPU kah? Atau mungkin gak enak sama pihak si Reza kah? Karena video si Reza bilang sudah dikunci dari hakimnya sampai saja PU-PU-nya ya kan, oleh ibu siapa namanya itu, ibu yang HS itu. Siapa dia? Itu menurut kita dengar itu videonya. Kalau sudah begitu, ya otomatis kan kita sudah tahu arah persidangan atau arah nanti setelah selesai persidangan mau berapa tahun, kan kita sudah paham kalau kita mendengar kata-katanya yang di video itu ya kan. Nah ini mungkin kan pemerhati hukum, beliau-beliau yang memang pintar di bidang ini, melihat kasus ini dari dulu-dulu itu tuh ada kejanggalan ya kan yang mulia. Setiap bukti-bukti yang dikasih oleh pihak Nikita Mirzani atau kuasa hukum Nikita Mirzani dipandang sebelah mata, tidak transparan ya kan. Nah di situ palingan ya, makanya pemerhati hukum-hukum yang lain ini tuh angkat bicara ya kan, tulis amicus curiae, karena itu adalah pandangannya mereka ya kan, karena mungkin mereka yang lebih tinggi jam terbangnya daripada yang mulia mungkin ya kan. Makanya yang mulia tuh nggak usah lah minta-minta pendapat si JPU itu, nggak usah. Ini tuh sudah titik terakhir, titik darah penghabisan lain yang mulia ya. Tinggal yang mulia ini
Yang mulia kuncinya di sini ya. Bersikap netral, apa adanya. Ingat yang mulia ya. Apa yang mulia lakukan di dunia ini yang mulia ya, pasti akan yang mulia dapat. Jangan hanya gara-gara orang itu berkuasa ya kan, sudah dipegang kepalanya sama orang itu, terus yang mulia lantas nurut gitu. Jangan, itu nggak boleh. Ingat, hukum Allah itu tuh lebih kejam ketimbang hukum dunia ya. Aku ingatkan aja yang mulia, ingatkan Aisyah ya. Jadi itu ya, sebenarnya panjang lebar nih yang mulia, sebenarnya menjadi hakim itu nggak mudah yang mulia, nggak mudah. Itu berat hukumannya, nanti berat ya. Jadi tolong, ini bukan hanya sebatas diperhatikan oleh lawyer-lawyer yang ada di Indonesia, tapi tentang netizen juga. Itu mewakili netizen juga. Harus kita kasih pandangan yang lebih luas lagi ya. Jangan berkecimpung di situ aja, di situ aja berkecimpungnya ya. Hanya di bukti kalian gitu kan, sementara bukti yang lain kalian tidur, nggak mau mendengarkan cengengesan ketika kuasa hukum Nikita Mirzani baca bukti ya. Jangan ya.